sekarang kita akan coba mengisi aplikasi Mang Bagja. Ini kalau hari Minggu dia bisa dibuka dari pagi. Nah, misalnya kita mau mengerjakan aplikasi tanggal 13. Kita lihat ke aktivitasnya langsung di sini aja, ke tanggalan. Kemudian kita klik tanggal yang mau kita kerjakan. Saya tanggal 13. Nanti dia akan berubah warnanya, nah menjadi warna oranye seperti ini. Ini artinya dia tanggalnya sudah sesuai. Kemudian saya akan coba untuk mengisi aplikasi Mang Bagja untuk perawat ahli ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan aktivitas yang punyanya teman-teman masing-masing. Yang punya saya misalnya untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien di rawat jalan. Yang pertama, saya akan mencoba melakukan yang komunikasi terapeutik. Ini untuk mencarinya sebetulnya kita tinggal mencari satu kata yang kira-kira nggak akan dimiliki oleh aktivitas lain. Misalnya kalau melakukan komunikasi terapeutik cukup ditulis tera. Nah di sini udah langsung muncul nih komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Teman-teman harus agak konsentrasi karena kadang-kadang di sini suka ada yang sama tapi yang satu individu, satu masyarakat, satu keluarga. Jadi harus betul-betul dibaca dengan baik ya. Nah, misalnya ini melakukan komunikasi terapeutik dalam memberikan asuhan keperawatan. Kita tulis lapor. Nanti di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Yang pertama kita lakukan di sini ada tulisan sasaran kinerja pegawai. Karena dia aktivitas, kita isinya yang pasien. Kalau yang laporan itu untuk yang triwulan. Makanya untuk semua aktivitas kita isinya yang pasien mendapatkan layanan. Seperti ini, klik. Kemudian untuk hasilnya, saya akan bikin satu pasien itu satu. Jadi untuk hasilnya, laporan ini untuk satu pasien. Kemudian untuk waktunya, saya mulai misalnya dari jam 9 sampai jam 9:05. Ini sebaiknya teman-teman udah bikin jadwal sendiri. Misalnya pengkajian itu per 5 menit. Misalnya ada 10, dimulai dari jam 9, berarti jam 9 tambah 5, tambah 5, tambah 5. Itu nama-nama pasiennya udah ada dicatat sendiri ya. Jadi nanti pada saat mengisi kita tinggal mengikuti lanjutan jam-jamnya aja. Oh pasien ini di jam sekian, jam sekian. Sebaiknya sih dikasihnya per 5 menit aja supaya gampang. Tapi kalau misalnya pasiennya sedikit sih mau di per 10 menit juga nggak apa-apa. Kemudian di sini karena dia melakukan komunikasi, kita kasih keterangan. Nah, karena Mang Bagja ini bisa di print dan hasil printnya itu bisa dijadikan logbook buat kita, sebaiknya untuk keterangan dibuat selengkap mungkin gitu. Misalnya melakukan wawancara dengan teknik komunikasi terapeutik pada. Nah, di sini kita tulisin nama pasiennya. Saya di sini misalnya mau mengambil pasien Nyonya K. Ini catatannya sudah kita tulis ya. Sebelum pulang itu kita sudah punya catatannya supaya di rumah kita nggak bingung siapa yang mau kita masukin lagi. Cukup namanya, cukup inisial. Kemudian nomor medrek. Kemudian diagnosanya. Yang punya saya ini pasiennya dengan demensia. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengulang-ulang, kita bisa simpan di Excel atau di Word yang nanti tinggal copy paste dan tinggal ganti nama nama pasiennya ini aja gitu. Nanti saya kasih contoh yang sudah saya simpan ya, yang saya buat di Excel. Dan kita simpan. Nah, simpan. Kemudian kita lanjutkan. Di sini udah ada habis
terapeutik, saya akan melakukan pengkajian. Nah, sini ada nih, jangan lupa nih, ada melakukan pengajian keperawatan pada masyarakat. Yang punya perawat ahli itu individu, maka tulisnya yang individu. Yang masyarakat itu untuk puskesmas biasanya. Jangan lupa untuk sasarannya diisi dulu. Kemudian hasilnya 1, waktunya tadi kan jam 9 sampai jam 9:05, kita lanjutin jam 9:05 sampai jam 9:10, 5 menit saja. Kemudian, nah ini saya sebetulnya sudah punya Excel untuk pasien stroke atau dengan gangguan komunikasi. Saya udah punya nih catatannya di Excel itu, untuk tindakan pertama, kedua, ketiga, jam-jamnya juga udah saya tulis, saya melakukan apa aja. Jadi saya tinggal copy paste. Misalnya ini pengkajian ya, di pengkajian udah melakukan pengkajian, saya sudah punya catatannya apa aja yang mau saya lakukan. Nah, kemudian kita tinggal copy. Kemudian kita kembali lagi ke Mang Bagja dan dipaste. Itu tinggal diganti nama pasiennya siapa. Yang saya Nyonya K, medreknya diagnosanya nah, kemudian kita lihat di sininya S-nya, subjeknya dari ininya apa. Kalau ini kan yang rero ya, kita tinggal ganti S-nya, tapi polanya sudah ada, kita tinggal ganti sesuai dengan pasiennya kita masing-masing. Yang punya saya 2 tahun, sering lupa, tidur panjang hingga 15 jam per hari. Tekanan darahnya disesuaikan. Suhunya sama. Kemudian ininya kita lihat yang data yang waktu kita pengkajian itu, kita juga catat pasien tersebut waktu kita kaji itu keluhannya apa atau tampak seperti apa. Kalau yang punya saya ini pasiennya tampak bingung dalam menjawab pertanyaan tertentu. Nah, jangan lupa di sini kita ada batasan hurufnya itu hanya sampai 300 huruf. Makanya kita bikinnya, kalau saya hanya bisa satu pasien ya satu. Karena kalau beberapa pasien bisa sih kita nulis di sini misalnya 5 pasien, tapi untuk keterangannya nggak akan cukup. Ya, makanya saya bikinnya pasiennya satu. Kalau teman-teman sih kalau catatan keterangannya sedikit, boleh aja di sini dari jam 8 sampai jam 10 langsung 5 pasien atau 10 pasien, terus di sini hanya data pasiennya aja, Nyonya K, medrek dengan apa, terus tuan apa dengan nomor medreknya sekian dengan apa, cuman gitu aja sampai maksimalnya 300 huruf. Kalau udah nyampe 300 huruf berarti udah, nanti kita bikin lagi di jam yang berikutnya. Kalau sudah selesai kita simpan. Nah, gimana kalau misalnya salah? Nah, kita lihat ya, ini kan masih oren ya, berarti ini masih kerja aktivitas kita tuh yang di oren ini. Nah, di sini di bawah tuh udah ada lakukan pengkajian, yang tadi kita tulis tuh di sini bisa ada. Nah, ini bisa kita rubah selama belum divalidasi oleh atasan kita gitu. Selama belum divalidasi kita masih bisa ubah. Contohnya misalnya tinggal klik ubah, misalnya apanya, jamnya mau kita rubah jadi jam berapa, misalnya karena tumpuk atau keterangannya salah tadi nomor medreknya, atau ternyata masih bisa nambah pasien, dikumpulin gitu masih bisa. Saya kasih contoh ya, misalnya ya. Contoh misalnya buat teman-teman yang di mahir sama penyelia itu kan aktivitas utamanya rata-rata hanya komunikasi terapeutik ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa untuk sasarannya pasien, kemudian hasilnya kita mau satu laporan itu 5 pasien misalnya. 5 pasien, waktunya dari jam 7 sampai jam 7.30. Per 5 pasien 30 menit. Nah, di sini keterangannya cuma tinggal misalnya tuan A, medeknya
itu diagnosanya misalnya apa ya, DM, kemudian lanjutin tuan B, medreknya sekian, diagnosanya misalnya TB, kemudian nyonya C, medreknya sekian, kemudian diagnosanya apa gitu, misalnya dengan apa ya, hipertensi. Nah, itu bisa kita bikin sampai 5 pasien selama si kata-katanya ini masih cukup. Misalnya kita mau 10 nggak apa-apa kalau cukup. Jadi kita lebih, nanti waktunya lebih panjang. Misalnya dari jam 7 sampai jam 9 pagi, misalnya 10 pasien, atau itu boleh digabungkan dalam satu. Jadi teman-teman yang penyelia sama mahir sebetulnya mengisinya bisa jauh lebih sedikit gitu, bisa dikumpulin dalam satu tindakan. Nah, misalnya kita simpan. Nah, oh ini karena waktunya sama ya, saya tadi udah bikin. Nah, ini kalau misalnya waktunya numpuk nih, kan tadi jam 7, 9.30 saya udah ada kegiatan, makanya nggak bisa. Kita cari jam yang kosong, misalnya jam 7 sampai jam 7.30 kan tadi nggak ada, baru kita simpan. Jadi kalau waktunya itu numpuk, ada satu kegiatan yang waktunya sudah kita pakai, dia nggak akan bisa, tadi akan muncul warna merah seperti tadi. Nah, kalau misalnya waktunya belum dipakai, nah dia akan berhasil disimpan. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, mana? Nah, ini nih. Aktivitas yang dilakukan pada jam 7 sampai 7.30, volumenya 5 kali. Catatan keperawatan di logbook. Jadi bisa sekaligusin. Keterangannya tuan A dengan apa, tuan B, tuan C, hipertensi, keterangan. Nanti tinggal divalidasi. Kalau mau dihapus, tinggal dihapus. Ini karena hanya contoh, saya hapus ya. Saya hapus. Ya. Oke. Kalau sudah selesai, nah seperti ini. Sudah selesai nih. Misalnya kita bisa minta pindah tanggal, ya kita tinggal pindah tanggal. Seperti itu. Nanti yang muncul nanti di bawahnya akan hilang aktivitasnya. Kalau ya misalnya tanggal 12 pengen lihat aktivitasnya apa aja, nah di sini tanggal 12 aktivitasnya gitu, tanggal 13 aktivitasnya apa aja. Nah, semua kegiatan kita ini bisa kita backup dan kita print. Caranya ini ada tulisannya di bawahnya, ada backup. Nah, ini kan ada titik-titik nih ya, biru. Kalau biru itu berarti jumlah aktivitas utama masih diproses. Nanti kalau warnanya merah berarti ditolak sama atasan, kalau hijau disetujui, kalau coklat berarti aktivitas yang tambahan. Nah, aktivitas tambahan itu seperti apa aja? Kalau saya kayak rapat itu ada, misalnya rapat ada, kemudian apa ya, pelatihan. Nah, apa ini? Pelatihan jasmani. Pokoknya seminar kayak gitu-gitu ada kayaknya. Tinggal dicari aja tuh, ada mengikuti seminar, mengikuti workshop, itu ada. Itu masuknya ke aktivitas tambahan. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau lihat, nanti kita tinggal backup ini. Nah, nanti dia akan langsung backupnya itu masuk ke Excel. Nah, langsung ke download otomatis. Kita tinggal buka kalau kita mau lihat. Mana tadi? Nah, ini bulan April. Nanti akan muncul nih backup data aktivitas tanggal hari ini, yang saya nge-backupnya tanggal hari ini, nama, NIP, SKDP, jabatan. Kemudian di sini akan muncul nih waktu, aktivitasnya apa aja, keterangannya, volumenya berapa. Misalnya kalian bikinnya tadi 5 ya 5, kalau saya kan per pasien 1. Statusnya apa, apakah dalam proses, apa sudah divalidasi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau di print itu akan menjadi logbooknya kita. Gitu aja ya teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan kembali. Terima kasih.